Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Pembaharu Islam. Materi SKI, kelas 11. Apa itu pembaharuan Islam? Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Latar belakang munculnya gerakan pembaharuan Islam, periode modern, 1800 Masehi dan seterusnya, adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam. Ketika Mesir jatuh ke tangan bangsa Perancis rentak mengagetkan umat Islam bahwa ada peradaban yang telah mengalami kemajuan yaitu di Eropa dan merupakan ancaman bagi Islam. Sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaharuan dalam Islam. Penyebab munculnya istilah kaum modernis dan kaum tradisionalis adalah karena dalam perjalanannya pembaharuan Islam mengalami perbedaan pandangan tentang bagaimana menyikapi dan menindaklanjuti pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Tokoh-tokoh pembaharu Islam. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. Ide-ide pembaharuan para tokoh. Muhammad Ali Pasha. Dua hal yang sangat penting baginya adalah kemajuan ekonomi dan kekuatan militer, karena keduanya sangat menghendaki adanya kemajuan pengetahuan dan ilmu-ilmu modern. Muhammad Abduh. Ia berpendapat bahwa ulama harus mengetahui ilmu-ilmu modern agar mereka dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan-kebutuhan modern. At-Tahtawi. Pemikirannya menyatakan bahwa kemunduran-kemunduran disebabkan oleh paham jumud di kalangan umat Islam, yaitu keadaan membeku, statis dan tidak ada perubahan. Pintu ijtihad perlu dibuka kembali, memerangi taklid, merubah jarak pandang statis menjadi dinamis. Rashid Ridho. Pemikirannya menyatakan bahwa umat Islam mundur sebab tidak mengamalkan ajaran yang sebenarnya. Perlu dihidupkan paham jihad, persatuan umat Islam dan ijtihad. Pembaharuan Islam di Indonesia. Pada awal abad ke-20, ide-ide pembaharuan terlihat telah turut mewarnai arus pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Menilik sebagian besar tokoh-tokohnya, sangat mungkin diasumsikan bahwa perkembangan baru Islam di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide yang berasal dari luar Indonesia. Seperti misalnya, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, Ahmad Sukarti, Al-Irsyad, dan Zamzam, Persis. Mereka sempat menimba ilmu di Mekah dan melalui media publikasi dan korespondensi mereka berkesempatan untuk dapat berinteraksi dengan arus pemikiran baru Islam. Corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia. Tradisionalis konservatis.
yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi, pembaratan, dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, tarekat dan penduduk pedesaan. Reformis modernis, yakni mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Radikal Puritan seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman. Mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide Barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islam. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis. Ibrah dari gerakan pembaharuan. 1. Memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dalam menjalin hubungan silaturahim dengan sesama masyarakat muslim di seluruh dunia. 2. Memiliki sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 3. Menunjukkan upaya bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 4. Membiasakan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.